Aku menampung pria dan ibu tua saat badai melanda vilaku. 2 bulan berlalu, mereka kembali. Kupikir membawa hadiah, tapi kata-katanya membekukan darahku. Ibuku tidak pikun, dia ingat bekas luka di tanganmu saat kau menabrak ayahku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Langit di atas lereng bukit itu tampak seperti memar raksasa yang membengkak. Berwarna ungu gelap bercampur hitam pekat. Angin tidak sekadar bertiup, melainkan menjerit. Menghantam dinding-dinding kayu villa tua itu dengan kemarahan yang seolah personal. Di dalam, Bara duduk di kursi rotan usangnya, memandangi gelas berisi cairan ember yang bergetar setiap kali guntur meledak di angkasa. Usianya 45 tahun, tetapi bayangan di cermin lorong sering menipu matanya, memperlihatkan sosok yang jauh lebih tua, lebih letih, dan lebih hancur. Hujan malam ini bukan hujan biasa. Curah air yang tumpah dari langit mengingatkan Bara pada malam itu. Malam 10 tahun lalu yang telah mengubahnya dari seorang pria dengan masa depan cerah menjadi seorang petapa yang dihantui bayang-bayang. Setiap tetes air yang memukul kaca jendela terdengar seperti ketukan palu hakim. Ingatan itu datang lagi, tidak diundang, seperti tamu yang kasar. Suara decit ban di aspal basah, benturan keras yang memuakkan. Lalu hening. Hening yang jauh lebih mengerikan daripada kebisingan apapun. Bara memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan tubuh yang tergeletak di pinggir jalan, namun kilatan petir di luar sana seolah memotret ulang adegan itu di balik kelopak matanya. Ia hidup menyendiri di villa terpencil ini bukan karena ia mencintai alam. Ia bersembunyi. Villa ini adalah benteng sekaligus penjaranya. Tidak ada tetangga dalam radius 3 kilometer. Hanya hutan pinus, jalan setapak berbatu, dan jurang di sisi timur. Kesunyian adalah satu-satunya teman yang bisa ia percaya, karena kesunyian tidak akan pernah menuduhnya sebagai pembunuh. Tiba-tiba, suara lain terdengar membelah gemuruh badai. Duk, duk, duk. Bara tersentak. Gelas di tangannya nyaris terlepas. Ia menahan napas, menajamkan telinganya, berharap itu hanyalah dahan pohon yang patah dan menghantam pintu. Tapi suara itu datang lagi, lebih ritmis, lebih mendesak. Tok, tok, tok. Itu suara tangan manusia. Jantung Bara berpacu 2 kali lebih cepat. Tidak pernah ada tamu di jam segini, apalagi dalam cuaca neraka seperti ini. Paranoia yang selama 1 dekade ini menjadi selimutnya langsung menyala. Apakah polisi akhirnya menemukannya? Apakah seseorang tahu? Bara bangkit perlahan, meletakkan gelasnya tanpa suara. Ia berjalan menuju laci meja di sudut ruangan, meraba pegangan dingin sebuah tongkat pemukul bisbol, satu-satunya senjata yang ia miliki untuk membela diri dari dunia luar. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu depan yang terbuat dari kayu jati tebal. Ia tidak langsung membukanya. Ia mengintip melalui celah gorden jendela samping. Di luar sana, di bawah guyuran hujan yang ganas, berdiri 2 sosok manusia. Seorang pemuda dan seorang wanita tua yang tampak nyaris roboh. Bara ragu. Naluri pertahanannya berteriak. Jangan buka. Biarkan mereka pergi. Kau tidak butuh masalah. Namun, kilat menyambar lagi, menerangi wajah kedua orang itu. Si pemuda tanpa putus asa. Matanya mencari-cari tanda kehidupan dari dalam rumah. Ia memapah wanita tua itu dengan susah payah. Tubuh wanita itu menggigil hebat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat yang baru saja ditarik dari sungai es. Melihat kondisi wanita tua itu, sesuatu yang lain di dalam diri Bara terusik. Rasa bersalah. Rasa bersalah itu memiliki bentuk yang aneh. Ia membayangkan korban yang ia tabrak 10 tahun lalu. Apakah dia juga kedinginan saat itu? Apakah dia juga menunggu pertolongan yang tidak pernah datang karena Bara memilih untuk menginjak gas dan kabur? Tangan Bara gemetar saat ia menurunkan tongkat pemukulnya. Ia tidak bisa membiarkan mereka mati di teras rumahnya. Itu akan menambah satu lagi dosa dalam daftar panjang yang harus ia pertanggungjawabkan di neraka nanti. Bara membuka kunci pintu. Klik. Lalu menarik grendel besi yang berat. Pintu terbuka, dan angin kencang langsung menerobos masuk membawa butiran air hujan, membasahi lantai kayu. Tolong, Pak! Pemuda itu berteriak mengatasi suara angin. Suaranya serak dan basah.
Mobil kami mogok di bawah, tertimpa pohon tumbang. Ibu saya tidak kuat dingin. Bara menatap mereka. Air hujan menetes deras dari rambut dan pakaian mereka, membuat genangan di teras. Pemuda itu, yang usianya mungkin sekitar 25 tahun, menatap Bara dengan tatapan memohon yang tulus. Tidak ada ancaman di sana. Hanya ketakutan seorang anak yang khawatir pada ibunya. Sementara si ibu, wanita tua itu, tampak lemah sekali. Kepalanya terkulai di bahu pemuda itu. "Masuk," kata Bara. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri karena sudah berhari-hari tidak digunakan untuk bicara. "Cepat masuk." Pemuda itu mengangguk berkali-kali, mengucapkan terima kasih yang terbata-bata. Ia menuntun ibunya masuk ke ruang tamu yang hangat. Bara segera menutup pintu, menguncinya kembali, dan menghalau badai agar tetap berada di luar. Suasana di dalam villa berubah seketika. Keheningan yang tadi mencekam kini diisi oleh suara napas berat kedua tamu itu dan tetesan air yang jatuh dari pakaian mereka ke karpet. "Aku akan ambilkan handuk," kata Bara kaku. Ia merasa canggung. Kehadiran manusia lain di ruang pribadinya terasa seperti pelanggaran. Tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Saat Bara kembali membawa 2 handuk tebal dan beberapa pakaian kering miliknya yang ukurannya terlalu besar, ia melihat pemuda itu sedang mendudukan ibunya di dekat perapian yang belum dinyalakan. "Terima kasih, Pak. Sungguh, terima kasih," kata pemuda itu saat menerima handuk. Ia dengan cekatan mengeringkan wajah ibunya terlebih dahulu sebelum mengurus dirinya sendiri. "Nama saya Raka. Dan ini ibu saya, Ibu Ratna." Bara mengangguk singkat, tidak berniat memperkenalkan diri, tapi kesopanan menuntutnya. "Bara." "Pak Bara," ulang Raka, seolah mencatat nama itu baik-baik dalam ingatannya. "Maaf merepotkan malam-malam begini. Kami dalam perjalanan pulang dari kota, tidak menyangka badainya akan seganas ini. Pohon di tikungan bawah tumbang tepat di depan kap mobil kami." Bara bergerak menuju perapian, menumpuk beberapa kayu kering dan menyulutnya. Api mulai menjilat-jilat kayu, memberikan cahaya oranye yang hangat ke seluruh ruangan. Cahaya itu menerangi wajah Ibu Ratna. Wanita itu diam saja. Matanya yang cekung menatap kosong ke arah api. Namun, sesekali, Bara merasakan lirikan mata wanita tua itu menyapu ruangan, tajam dan menyelidik, sebelum kembali kosong seperti orang yang jiwanya sedang melayang entah kemana. "Ibumu sakit?" tanya Bara, mencoba berbasa-basi sambil berdiri menjaga jarak. Raka menoleh, tersenyum sedih. "Ibu, kondisinya memang begini sejak lama. Dia jarang bicara. Faktor usia dan kenangan masa lalu yang berat." Bara tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu betul bagaimana masa lalu bisa membungkam seseorang. Ia melihat Ibu Ratna menggigil lagi. Naluri kemanusiaan Bara, yang ia kira sudah mati 10 tahun lalu, ternyata masih berdenyut. Ia merasa harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar memberikan handuk. "Aku akan buatkan sesuatu yang hangat," gumam Bara. "Kalian butuh makan." Raka menatapnya dengan rasa syukur yang berlebihan. "Anda terlalu baik, Pak Bara." "Terima kasih." Bara berbalik menuju dapur. Ia meninggalkan kedua tamunya di ruang tengah. Di kepalanya, suara-suara peringatan itu sudah mereda, digantikan oleh perasaan aneh. Perasaan berguna. Selama 10 tahun ia hanya menjadi parasit bagi bumi, hidup dari uang tabungan sisa kejahatan, bersembunyi seperti tikus. Malam ini, setidaknya, ia menjadi manusia yang menolong manusia lain. Mungkin, pikirnya naif, ini adalah cara Tuhan memberinya sedikit kesempatan untuk menebus dosa. Tanpa Bara sadari, di ruang tengah, saat punggungnya menghilang di balik pintu dapur, tatapan kosong Ibu Ratna berubah seketika. Matanya menjadi fokus, dingin, dan penuh perhitungan saat menatap punggung Bara, seolah sedang mengukur peti mati. Aroma sup sayuran dan bawang putih yang ditumis dengan mentega segera memenuhi udara villa yang lembab. Itu adalah masakan sederhana, hanya menggunakan bahan-bahan sisa yang ada di kulkas Bara, wortel, kentang, sedikit daging ayam kalengan, dan rempah-rempah kering. Namun di tengah badai yang mengurung mereka, aroma itu terasa seperti kemewahan bintang 5. Bara membawa nampan berisi 3 mangkuk sup yang mengepul panas ke ruang tengah. Raka sudah berganti pakaian menggunakan kaos oblong dan celana training milik Bara yang kebesaran, sementara pakaian basah mereka digantung di dekat perapian agar cepat kering.
Ibu Ratna masih duduk di kursi yang sama. Kini terbungkus selimut wol tebal bermotif kotak-kotak. Dia tampak seperti boneka tua yang diletakkan sembarangan, diam dan rapuh. "Makanlah selagi panas," kata Bara, meletakkan nampan di meja kopi rendah di depan mereka. "Wah, baunya enak sekali." Raka menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. "Maaf, Pak Bara, saya harus ke belakang sebentar. Sepertinya air hujan merembes masuk lewat celah jendela di sana. Saya coba sumpal pakai kain tadi." Bara mengangkat alis. "Biar aku saja." Jangan, tolak Raka cepat, berdiri dengan sigap. "Anda sudah memberi kami makan dan tempat berteduh. Biar saya yang urus hal-hal kecil. Tolong, Pak Bara. Saya tidak enak hati kalau hanya duduk diam." Tanpa menunggu jawaban, Raka melesat ke arah jendela di sudut ruangan yang memang sedikit bermasalah. Bara menghela napas, lalu pandangannya jatuh pada Ibu Ratna. Wanita tua itu menatap mangkuk sup di depannya tanpa bergerak. Tangannya yang keriput dan berbintik-bintik usia tergeletak lemah di pangkuan. "Bu," panggil Bara pelan. "Supnya nanti dingin." Tidak ada respon. Ibu Ratna hanya berkedip lambat. Bara merasa iba. Mungkin wanita ini terlalu lemah bahkan untuk mengangkat sendok. Raka sedang sibuk di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, Bara menarik kursi kecil, duduk di hadapan Ibu Ratna. Ia mengambil mangkuk sup milik wanita itu dan menyendok isinya sedikit. "Biar saya bantu, Bu," ucap Bara lembut. Suara yang sangat kontras dengan penampilannya yang berantakan dan berewokan. Bara meniup kuah sup itu pelan agar tidak terlalu panas, lalu menyodorkan sendok ke mulut Ibu Ratna. Wanita tua itu membuka mulutnya sedikit, menerima suapan pertama. Dia menelan dengan susah payah. "Pelan-pelan," kata Bara. Ia menyendok lagi. Saat Bara mengangkat tangannya untuk suapan kedua, lengan baju kemeja flanelnya yang agak kedodoran melorot turun. Hal itu menyingkap punggung tangan kanan hingga ke pergelangan tangannya. Di sana, tercetak jelas sebuah jaringan parut yang mengerikan. Bekas luka bakar yang luas, di mana kulitnya tampak meleleh dan menyatu dengan daging dalam pola yang tidak beraturan. Warnanya merah muda pucat dan putih mengkilap, kontras dengan kulit sekitarnya yang sawo matang. Itu bukan luka biasa. 10 tahun lalu, setelah menabrak korban, Bara membawa mobilnya ke sebuah lahan kosong yang jauh dari kota. Dalam kepanikan untuk menghilangkan jejak, ia menyiram mobil itu dengan bensin. Saat menyalakan api, ia terlalu dekat. Sambaran api menyilat tangan kanannya sebelum ia sempat menarik diri. Rasa sakit malam itu adalah satu-satunya hukuman fisik yang ia terima, karena polisi tidak pernah menemukannya. Bara sudah terbiasa dengan luka itu. Ia sudah menganggapnya bagian dari dirinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa saat ini, luka itu terpampang jelas di depan wajah Ibu Ratna. Tiba-tiba, Ibu Ratna berhenti mengunyah. Gerakan mulutnya terhenti total. Matanya yang tadi sayu, kini melebar. Bola matanya terpaku pada punggung tangan Bara. Tatapan itu begitu intens, begitu tajam, seolah ingin melubangi kulit Bara dan membakar daging di baliknya. Tangan Ibu Ratna yang ada di pangkuan mulai gemetar. Awalnya pelan, lalu semakin kencang. Getaran itu merambat ke bahunya. Tiba-tiba, tangan kirinya menyentak ke depan, seolah ingin meraih sesuatu, dan menabrak tangan Bara yang sedang memegang sendok. Piar! Sendok terjatuh kembali ke dalam mangkuk, memercikan kuah sup panas ke segala arah. Sebagian kuah panas itu tumpah mengenai tangan Ibu Ratna dan juga ke meja Bara. Astaga! Bara kaget dan refleks menarik tangannya. Ia meletakkan mangkuk di meja dengan cepat. Bara melihat Ibu Ratna masih menatap tangannya dengan napas memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Bara mengira wanita tua itu kesakitan karena cipratan air panas, atau mungkin trauma badai membuatnya histeris. "Maaf, Bu. Maafkan saya." Bara panik. Ia segera mengambil serbet yang ada di nampan dan dengan hati-hati membersihkan noda sup di tangan keriput Ibu Ratna. "Apa Ibu kepanasan?" "Maaf, saya tidak sengaja. Tangan saya tadi." Bara mengira getaran hebat di tubuh Ibu Ratna adalah karena kedinginan atau ketakutan. Ia tidak melihat sorot mata itu sebagai kebencian. Ia melihatnya sebagai kepanikan orang tua yang pikun. "Ada apa ini?" Raka muncul dari belakang. Suaranya tenang namun ada nada waspada. "Ibumu supnya tumpah," jelas Bara,
merasa bersalah. Ia sibuk mengelap meja. Mungkin dia kaget atau tangannya kram. Maafkan saya, Raka. Raka berjalan mendekat. Ia tidak melihat ke arah tumpahan sup, melainkan menatap wajah ibunya lekat-lekat. Ia kemudian beralih menatap Bara. Lalu matanya berhenti sejenak di tangan kanan Bara yang masih terbuka lengan bajunya, memperlihatkan luka bakar itu. Ada jeda 1 detik yang hening dan berat. Namun dengan cepat, Raka tersenyum maklum. Tidak apa-apa, Pak Bara. Ibu memang sering begitu kalau kedinginan. Saraf motoriknya agak terganggu, kata Raka santai. Ia mengambil alih serbet dari tangan Bara. Biar saya yang bersihkan. Pak Bara ganti baju saja. Kena kuah juga, kan? Bara melihat ke mejanya yang basah. Ah, ya, sedikit. Pergilah ganti, Pak. Terima kasih sudah menyuapi ibu. Maaf ibu jadi merepotkan. Raka membungkuk sedikit, sangat sopan. Lalu ia beralih ke ibunya, mengusap punggung wanita tua itu dengan gerakan yang terlihat menenangkan. Namun matanya menatap tajam ke manik mata ibunya, seolah mengirimkan pesan telepati. Tahan. Belum waktunya. Bara mengangguk dan mundur menuju kamarnya. Saat ia menutup pintu kamar untuk mengganti kemeja, ia menghela napas panjang. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa canggung yang luar biasa. Namun, di balik itu semua, ada perasaan hangat yang menjalar di dadanya. Ia baru saja merawat seseorang. Ia baru saja meminta maaf dan dimaafkan. Interaksi kecil yang kacau itu entah kenapa membuatnya merasa lebih manusia. Ia merasa telah melakukan penebusan dosa kecil malam ini. Menampung mereka, memberi makan, bahkan membersihkan kekacauan mereka. Mungkin Tuhan sedang melihat, pikir Bara sambil menatap cermin, mengancingkan kemeja kering yang bersih. Mungkin ini tandanya aku boleh mulai memaafkan diriku sendiri. Malam semakin larut. Karena villa itu hanya memiliki 1 kamar tidur, Bara mengeluarkan kasur lipat dan beberapa bantal ke ruang tamu untuk Raka dan ibunya. Mereka bersikeras tidak ingin merepotkan Bara lebih jauh dengan mengambil alih kamar utamanya. Ini sudah lebih dari cukup, Pak Bara. Kasur ini empuk sekali, kata Raka saat membantu menggelar spray. Tidurlah yang nyenyak. Badai sepertinya akan reda besok pagi, kata Bara. Sebelum masuk ke kamarnya sendiri, Bara sempat menoleh sekali lagi. Ibu Ratna sudah berbaring, memunggunginya. Raka duduk di lantai di samping ibunya, mengelus kepala wanita tua itu. Pemandangan anak yang berbakti itu membuat hati Bara terenyuh. Ia masuk ke kamarnya, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidur. Suara hujan di luar mulai terdengar lebih lembut. Tidak lagi semarah tadi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Bara memejamkan mata tanpa harus meminum alkohol sampai mabuk. Ia merasa aman. Ia merasa telah menjadi orang baik malam ini. Ia tidak tahu bahwa di ruang tamu yang gelap, Ibu Ratna tidak tidur. Matanya terbuka lebar menatap nyalang ke arah kegelapan. Dan Raka, anak yang berbakti itu, sedang duduk diam sambil memutar-mutar sebuah pemantik api di tangannya, menatap pintu kamar Bara dengan senyum dingin yang mengerikan. Pagi itu datang dengan kecerahan yang seolah mengejek kegelapan malam sebelumnya. Badai telah berlalu sepenuhnya, meninggalkan langit biru bersih yang membentang tanpa celah di atas bukit. Sisa-sisa hujan semalam hanya terlihat dari dedaunan basah yang berkilauan ditimpa matahari dan aroma tanah basah yang menyengat namun segar. Di halaman depan villa, sebuah mobil derek berwarna kuning terang sudah terparkir. Petugas derek sedang sibuk mengaitkan rantai besi ke bumper mobil Raka yang penyok bagian depannya, akibat tertimpa dahan pohon. Raka berdiri di samping mobil itu, berbicara dengan petugas. Sementara Ibu Ratna sudah duduk tenang di dalam kabin truk derek. Bara berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dengan perasaan lega yang aneh. Ia tidak merasa terganggu. Justru, ada rasa ringan di dadanya. Ia merasa seperti baru saja lulus dari ujian yang tidak ia ketahui jadwalnya. Raka berjalan menghampiri Bara. Pemuda itu tampak segar, meski matanya sedikit bengkak, mungkin kurang tidur. Ia mengulurkan tangan. Sekali lagi, terima kasih banyak, Pak Bara, ucap Raka dengan nada sungguh-sungguh. Cengkeraman tangannya kuat dan hangat. Tanpa bantuan Bapak semalam, mungkin kami sudah mati kedinginan di dalam mobil itu. Ibu saya, dia sangat berterima kasih, meski dia tidak bisa mengucapkannya langsung.
Bara menyambut uluran tangan itu. Hati-hati di jalan. Pastikan ibumu diperiksa dokter sesampainya di kota. Pasti, jawab Raka. Ia melepaskan jabat tangan itu, lalu menatap wajah Bara lekat-lekat, seolah sedang merekam setiap pori-pori dan garis wajah pria itu ke dalam otaknya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kami tidak akan pernah melupakan wajah dan kebaikanmu, Pak Bara. Tidak akan pernah. Kalimat itu terdengar seperti janji yang tulus di telinga Bara. Ia mengangguk kaku, tidak terbiasa menerima rasa terima kasih. Raka berbalik, naik ke truk derek, dan melambaikan tangan saat kendaraan besar itu mulai bergerak menuruni jalan setapak yang berbatu, menyeret mobil sedan mereka yang rusak di belakangnya. Bara memperhatikan sampai kendaraan itu hilang di tikungan, tertelan rimbunnya hutan pinus. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang tidak biasa bagi Bara. Kejadian malam itu, alih-alih membuatnya semakin paranoid, justru menjadi titik balik psikologis baginya. Selama 10 tahun, Bara hidup dalam bayang-bayang ketakutan bahwa setiap orang asing adalah ancaman, bahwa setiap ketukan pintu adalah polisi yang datang membawa borgol. Namun, Raka dan Ibu Ratna datang, melihatnya, dibantu olehnya, dan pergi dengan damai. Tidak ada sirine polisi, tidak ada tuduhan. Bara mulai berpikir, mungkin dosanya sudah lunas. Mungkin alam semesta mengirim dua orang itu sebagai ujian terakhir. Apakah kau masih punya hati nurani, Bara? Dan karena ia telah menolong mereka, ia merasa telah lulus. Beban di pundaknya terasa berkurang setengahnya. Minggu pertama setelah kejadian itu, Bara melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia pergi ke desa di kaki bukit pada siang bolong. Biasanya, ia hanya turun saat malam hari atau subuh buta untuk membeli persediaan makanan, menyembunyikan wajahnya di balik topi dan kerah jaket. Tapi kali ini, ia turun saat pasar desa sedang ramai. Ia masuk ke toko bangunan milik Pak Asep. Mau beli ket tembok, Pak, kata Bara. Suaranya terdengar lebih percaya diri. Pak Asep, pria tua pemilik toko yang biasanya hanya melihat Bara sekilas, kini menatapnya heran. Tumben siang-siang, Pak Bara, mau ket warna apa? Putih, 2 kaleng besar, dan beberapa kuas baru, jawab Bara. Ia ingin merenovasi vilanya. Ia ingin menghilangkan kesan suram dari tempat persembunyiannya. Ia ingin mengubah penjara itu menjadi rumah. Sepanjang perjalanan pulang, Bara bahkan sempat membalas sapaan seorang petani yang berpapasan dengannya di jalan menanjak. Perasaan menjadi manusia normal itu begitu memabukkan. Sebulan berlalu, villa Bara mulai berubah. Dinding kayu yang lapuk dan berlumut kini telah dicat ulang menjadi bersih. Atap yang bocor sudah ditambal. Semak belukar yang menutupi halaman depan telah dipangkas rapi. Bara sering menghabiskan sore harinya duduk di teras, minum kopi sambil menikmati matahari terbenam, tanpa rasa takut ada mata-mata yang mengawasi dari balik pohon. Ia mulai tidur nyenyak tanpa bantuan alkohol. Mimpi buruk tentang tubuh yang terpelanting dan suara benturan mobil mulai jarang datang. Ia merasa telah berdamai dengan masa lalunya. Ia berpikir bahwa Raka dan ibunya adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk memberitahunya bahwa masa hukuman isolasinya sudah selesai. 2 bulan tepat setelah malam badai itu. Siang itu udara sangat cerah. Bara sedang memotong rumput di samping rumah ketika ia mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Itu adalah tukang pos desa. Selama ini, Bara tidak pernah menerima surat apapun karena ia tidak punya kerabat yang tahu alamat ini, dan ia juga tidak berlangganan apapun. Pak Bara, panggil tukang pos itu. Ada surat. Bara mematikan mesin pemotong rumput, mengusap keringat di dahinya, dan berjalan mendekat. Jantungnya berdesir pelan, tapi bukan karena takut, melainkan karena heran. Surat? Dari siapa? Tidak ada nama pengirimnya, Pak. Cuma alamat tujuan saja. Tapi perangkonya dari kota, kata tukang pos itu sambil menyerahkan sebuah amplop putih polos. Bara menerimanya. Amplop itu terasa ringan. Tidak ada nama pengirim di sudut kiri atas. Tulisan alamatnya diketik rapi dengan komputer, bukan tulisan tangan. Terima kasih, gumam Bara. Setelah tukang pos pergi, Bara duduk di kursi teras yang baru saja ia ket ulang. Ia memutar-mutar amplop itu. Perasaan tidak enak mulai merayap naik, mengikis rasa aman palsu yang ia bangun selama 2 bulan ini. Dengan jari yang sedikit gemetar,
Ia merobek ujung amplop. Di dalamnya hanya ada selembar kertas HVS putih yang dilipat dua. Bara membukanya. Tidak ada surat panjang lebar. Tidak ada salam pembuka. Di tengah kertas itu, tercetak sebuah deretan angka dan satu kalimat pendek dengan huruf tebal. 74521. 1102345. Hutang nyawa dibayar nyawa. Napas Bara tercekat. Matanya terbelalak menatap deretan angka itu. Ia mengenali formatnya. Itu adalah koordinat GPS. Dengan tangan gemetar hebat, Bara merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintar lamanya yang jarang ia pakai untuk internet, dan membuka aplikasi peta. Ia memasukkan angka-angka itu. Titik merah muncul di layar peta. Titik itu tepat berada di lokasi vilanya sendiri. Darah Bara serasa surut dari wajahnya. Kertas itu jatuh dari tangannya, melayang pelan ke lantai teras. Sinar matahari yang hangat tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Kicauan burung di pohon pinus terdengar seperti suara gagak yang menertawakan kebodohannya. Dia tidak diampuni. Dia tidak bebas. Seseorang tahu di mana dia berada. Dan seseorang itu tidak menginginkan uang atau permintaan maaf. Mereka menginginkan nyawanya. Bara menghabiskan sisa hari itu dalam keadaan siaga penuh. Ia kembali menjadi binatang buruan. Jendela-jendela yang baru saja ia bersihkan kini ditutup rapat dengan gorden tebal. Pintu dikunci rangkap. Tongkat pemukul bisbol kembali berada di samping kursi rotannya. Ia mondar-mandir di ruang tamu seperti harimau dalam kandang sempit. Otaknya memutar ribuan skenario. Siapa pengirim surat itu? Apakah keluarga korban 10 tahun lalu akhirnya menyewa detektif swasta? Atau apakah polisi berhasil melacak transaksi kartu debitnya saat membeli cat kemarin? Tapi kalimat, hutang nyawa dibayar nyawa, terdengar terlalu personal untuk polisi. Itu adalah ancaman dendam. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat dan langit berubah jingga kemerahan, suara deru mesin mobil yang halus terdengar mendekat. Bukan suara truk atau motor desa yang kasar. Ini suara mesin mobil mahal yang bertenaga. Bara mengintip dari celah gorden. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sebuah SUV hitam besar, mengkilap dan mewah, perlahan memasuki halaman vilanya. Mobil itu berhenti tepat di tempat mobil derek parkir 2 bulan lalu. Kaca mobilnya gelap total. Tidak terlihat siapa yang ada di dalam. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria turun. Bara menyipitkan mata. Pria itu mengenakan setelan jas hitam rapi, kemeja hitam, dan dasi hitam. Rambutnya disisir klimis ke belakang. Meski penampilannya berubah drastis dari kaos oblong basah 2 bulan lalu, Bara mengenali postur tubuh itu. Raka. Lalu pintu penumpang depan terbuka. Raka berjalan memutar dan membantu seseorang turun. Wanita tua itu. Ibu Ratna. Dia mengenakan kebaya hitam berbahan bludru, kain batik gelap, dan selendang hitam yang menutupi sebagian kepalanya. Dia berdiri tegak. Jauh lebih tegak daripada saat ia datang dipapah dengan kondisi basah kuyup. Otak Bara mengalami korsleting sesaat. Raka. Ibu Ratna? Kenapa mereka kembali? Dan kenapa berpakaian seperti orang yang hendak pergi melayat ke pemakaman? Harapan bodoh muncul di benak Bara. Mungkinkah surat ancaman tadi bukan dari mereka? Mungkinkah surat itu hanya kebetulan? Dan Raka datang untuk berterima kasih secara resmi? Mungkin mereka orang kaya yang ingin membalas budi karena Bara telah menyelamatkan nyawa mereka saat badai? Pakaian hitam itu mungkin hanya kebetulan. Atau mungkin adat mereka. Bara melepaskan genggamannya pada tongkat bisbol. Ia merapikan rambutnya yang berantakan. Ia ingin percaya bahwa ini adalah kunjungan persahabatan. Ia ingin percaya bahwa dunia tidak sedang mencoba membunuhnya. Bara membuka pintu depan. Ia melangkah keluar ke teras, mencoba memaksakan senyum ramah di wajahnya yang tegang. Raka? Sapa Bara. Suaranya sedikit bergetar. Ibu Ratna? Wah, kejutan apa ini? Kalian tampak sehat. Raka dan Ibu Ratna berdiri diam di halaman, sekitar 5 meter dari teras. Mereka tidak tersenyum. Wajah Raka datar, dingin, dan keras seperti batu nisan. Wajah Ibu Ratna, yang dulu tampak kosong dan pikun, kini memiliki sorot mata yang tajam dan fokus, menatap lurus ke mata Bara dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Selamat sore, Bara. Suara Raka terdengar tenang, namun tidak ada lagi nada hormat atau, Pak, di sana.
Silakan masuk. Bara mencoba mempertahankan keramahannya, meski instingnya mulai berteriak bahaya. Aku baru saja menyeduh kopi. Kalian mau masuk? Bagaimana kabar kalian? Raka tidak bergerak. Kami tidak akan masuk. Kami tidak ingin mengotori sepatu kami di rumah seorang pembunuh. Senyum Bara lenyap seketika. Udara di sekitarnya terasa membeku. Apa maksudmu? Raka maju selangkah. Kami datang untuk mengembalikan supmu, Bara, dan untuk mengambil keadilan bagi ayahku yang kau tabrak mati 10 tahun lalu di Jalan Cadas Pangeran. Dunia Bara runtuh. Lantai teras serasa amblas di bawah kakinya. Nama jalan itu. Waktu itu. Semuanya akurat. Rahasia yang ia jaga dengan nyawanya selama 1 dekade, terbongkar begitu saja di sore yang tenang ini. Kau salah orang, elak Bara. Suaranya parau dan lemah. Usaha penyangkalan yang menyedihkan. Jangan menghina kecerdasan kami, potong Raka tajam. 10 tahun lalu. Hujan deras. Sebuah sedan silver menabrak motor ayahku. Mobil itu berhenti sebentar, lalu kabur. Polisi tidak pernah menemukan pelakunya karena kau membakar mobil itu di lahan kosong, kan? Kau pikir jejakmu hilang selamanya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bara mundur selangkah. Tangannya meraba gagang pintu di belakangnya. Ibu saya ada di sana malam itu. Bara, kata Raka, menunjuk wanita tua di sampingnya. Dia duduk di boncengan motor ayah. Dia terlempar ke semak-semak. Tapi dia sadar. Dia melihat mobilmu berhenti. Dia melihat kaca jendelamu turun. Dia melihat wajahmu diterangi cahaya api rokok atau korek api yang kau nyalakan sesaat sebelum tabrakan. Kelalaian bodoh yang membunuh suaminya. Bara terdiam. Tenggorokannya kering kerontang. Polisi bilang ibu saya shock berat. Kesaksiannya tidak valid. Mereka bilang tidak mungkin dia melihat wajah pelaku dalam kondisi gelap dan hujan. Tapi ibu saya ingat. Dia ingat satu hal yang sangat spesifik. Raka menunjuk ke tangan kanan Bara yang tergantung lemas di samping tubuhnya. Dia ingat tangan pengemudi itu memegang setir. Tangan yang baru saja tersambar api dari korek gas yang meledak atau tersulut bensin saat kau panik. Dia melihat luka bakar yang masih merah menyala di tanganmu saat kau menengok keluar jendela untuk memastikan korbannya mati. Bara refleks menyembunyikan tangan kanannya ke belakang punggung. Gerakan itu adalah pengakuan bersalah yang paling jujur. Ibu Ratna, yang sejak tadi diam, tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya tidak lagi lemah seperti 2 bulan lalu. Suaranya serak, berat, dan penuh dengan racun kebencian yang telah diperam selama 1 dekade. 2 bulan lalu, kata Ibu Ratna. Matanya tidak berkedip menatap Bara. Saat kau menyuapiku sup itu, saat lengan bajumu tersingkap, aku melihatnya. Bekas luka itu. Polanya sama persis dengan yang kulihat 10 tahun lalu. Ibu Ratna melangkah maju pelan-pelan, seperti hantu yang mendekati mangsanya. Kau pikir aku gemetar karena kedinginan, Bara? Kau pikir aku menumpahkan sup itu karena tanganku lemah? Ibu Ratna tertawa kecil, tawa yang kering dan mengerikan. Aku gemetar karena aku harus menahan seluruh tenagaku untuk tidak mengambil pisau dapur di meja dan merobek lehermu saat itu juga.
Aku gemetar karena menahan diri untuk tidak memakanmu hidup-hidup di rumahmu sendiri. Tapi Raka menahanku, lanjut Ibu Ratna, melirik putranya. Dia bilang, kematian terlalu cepat untukmu. Kami harus memastikan kau merasakan dulu apa yang kami rasakan. Rasa aman semu, lalu ketakutan, lalu kehancuran. Bara merasa mual. Jadi, kebaikan yang ia rasakan 2 bulan lalu, momen penebusan dosa, itu, semuanya hanyalah sandiwara? Mereka sudah tahu sejak saat itu? Mereka membiarkannya hidup 2 bulan hanya untuk memberinya harapan palsu? Apa mau kalian? Tanya Bara lirih. Kalau kalian mau lapor polisi, silakan. Aku siap menyerahkan diri. Raka tertawa sinis. Ia menggelengkan kepala pelan. Polisi? Penjara? Itu tempat yang terlalu mewah untukmu. Bara, di penjara kau dapat makan gratis, atap berteduh, dan teman bicara. Ayahku mati sendirian di parit berlumpur, kedinginan, kesakitan, dan ketakutan. Kau meninggalkannya seperti sampah. Raka merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah remote kecil berwarna hitam. Kami tidak butuh hukum negara. Bara, kami ingin kau merasakan keputusasaan yang sama. Malam ini, vilamu bukan lagi tempat perlindungan. Ini adalah makammu. Raka menekan tombol di remote itu. Klik. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah garasi samping rumah. Ban mobil Bara meledak. Bersamaan dengan itu, lampu teras yang baru saja menyala otomatis karena sensor cahaya, tiba-tiba mati. Seluruh listrik di vila itu padam. Selamat datang di pengadilan kami, bisik Raka. Bara tidak menunggu lagi. Ia membanting pintu depan, menguncinya rapat-rapat, dan menyandarkan punggungnya di daun pintu dengan napas memburu. Gelap gulita menyelimuti bagian dalam rumah. Di luar sana, matahari telah benar-benar tenggelam, digantikan oleh malam yang membawa teror dalam wujud 2 manusia yang paling ia takuti. Kegelapan di dalam vila itu bukan sekadar ketiadaan cahaya. Itu adalah selimut tebal yang menyesakkan dada. Bara masih berdiri mematung dengan punggung menempel pada pintu utama yang baru saja ia kunci rapat-rapat. Napasnya memburu, terdengar kasar dan putus-putus di ruangan yang sunyi itu. Ia merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, menarik keluar ponselnya. Layar menyala, menyilaukan mata yang terbiasa dengan gelap. Tidak ada sinyal. Bar sinyal di pojok kanan atas menunjukkan tanda silang. Jammer. Bisik Bara. Suaranya tercekat. Raka tidak main-main. Anak itu datang dengan persiapan matang layaknya operasi militer. Mereka memblokir sinyal seluler di area ini. Bara berlari terhuyung-huyung menuju dapur, menabrak sudut meja makan dalam kegelapan. Ia meraih gagang telepon rumah yang menempel di dinding. Ia menempelkannya ke telinga, berharap mendengar nada sambung. Hening, kabelnya pasti sudah diputus dari luar. Kini ia benar-benar sendirian. Terisolasi di atas bukit, di dalam rumah yang ia bangun sebagai tempat persembunyian, yang kini berubah menjadi peti mati raksasa. Bara. Suara itu terdengar dari luar, diperkuat oleh pengeras suara, megapone, atau sistem audio yang dipasang tersembunyi. Itu suara Raka. Nadanya tenang, santai, seolah sedang memanggil teman lama untuk bermain catur, yang justru membuatnya terdengar jauh lebih mengerikan daripada teriakan marah. Jangan repot-repot mencari bantuan. Jalan ke bawah sudah kami blokir dengan pohon tumbang. Kali ini pohon sungguhan yang kami tebang, bukan karena badai. Tidak ada yang bisa naik, tidak ada yang bisa turun. Bara merosot duduk di lantai dapur, memeluk lututnya. Ia mencengkeram tongkat bisbolnya erat-erat, seolah itu adalah jimat pelindung. Kau tahu, Bara, lanjut suara Raka dari luar, bergema menembus dinding kayu vila. Saat kami menginap di sini 2 bulan lalu, aku sempat berkeliling rumahmu saat kau tidur. Aku melihat betapa nyamannya hidupmu. Kau punya pemanas ruangan, kasur empuk, kulkas penuh makanan. Kau hidup damai seolah tidak pernah merenggut masa depan sebuah keluarga. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik hutan yang terdengar sayup-sayup, sebelum suara Raka kembali memecah malam. Ayahku tidak seberuntung itu. Kau mau dengar apa yang ayahku rasakan malam itu? Tiba-tiba, suara Raka menghilang, digantikan oleh suara statis yang berisik. Krek-krek. Lalu,
Suara lain muncul dari pengeras suara yang sepertinya diletakkan di berbagai sudut halaman, menciptakan efek surround yang meneror. Itu adalah suara rintihan. Tolong, tolong. Suara laki-laki. Lemah, serak, dan basah. Diselingi suara batuk yang terdengar seperti ada cairan di paru-parunya. Sakit kakiku, tolong dingin. Bara menutup telinganya rapat-rapat. Matanya terpejam kuat-kuat hingga kepalanya sakit. Ia mengenali jenis suara itu. Suara nyawa yang sedang meregang, berjuang melawan maut yang tak terelakkan. Matikan! Teriak Bara dari dalam rumah. Meski ia tahu suaranya tak akan terdengar keluar. Hentikan! Tapi rekaman itu terus berputar. Ratna! Raka jaga Raka. Suara itu begitu nyata. Bara merasa seolah-olah hantu korban tabrak larinya sedang berbaring di ruang tamunya sendiri, merintih tepat di telinganya. Rasa bersalah yang selama 2 bulan ini ia kubur dalam-dalam, kini meledak keluar seperti nanah dari luka yang infeksi. Ia ingat malam itu. Ia ingat benturan itu. Ia ingat melihat tubuh itu terlempar. Dan ia ingat ketakutan pengecut yang membuatnya menginjak pedal gas alih-alih pedal rem. Suara Raka kembali terdengar, menimpa suara rintihan itu. Itu bukan rekaman asli, Bara. Itu adalah reka ulang suara yang terus terngiang di kepala ibuku selama 10 tahun. Ibuku mendengar ayah merintih seperti itu selama 3 jam di parit. Bara, 3 jam. Sementara kau mungkin sedang mencuci mobilmu atau tidur di kasur hangatmu. Teriakan Raka kini penuh emosi, tidak lagi tenang. Ibuku merangkak di tengah hujan dengan kaki patah, mencoba mencapai ayah, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa mendengar suaminya mati perlahan-lahan. Kau tahu rasanya. Kau tahu rasanya mendengar orang yang kau cintai memanggil namamu tapi kau tidak bisa melakukan apa-apa karena seorang pengecut membiarkan mereka mati. Prang! Sesuatu menghantam jendela dapur. Kaca pecah berhamburan ke lantai. Bara terlonjak, menjauh dari jendela. Sebuah batu sebesar kepalan tangan tergeletak di antara pecahan kaca. Teror audio itu hanyalah pembuka. Bara sadar, ia tidak bisa terus bersembunyi di sudut dapur. Ia harus bergerak. Ia harus berpikir. Naluri bertahan hidupnya mulai mengambil alih rasa takutnya. Ia adalah tikus yang terpojok, dan tikus yang terpojok akan menggigit. Ia merangkak menjauhi dapur, menuju ruang tengah yang lebih luas namun lebih terekspos. Matanya mulai beradaptasi dengan kegelapan. Cahaya bulan samar-samar masuk lewat celah ventilasi, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Bara teringat renovasi bodoh yang ia lakukan. Ia telah mengganti beberapa dinding kayu dengan kaca besar agar villa ini lebih terang dan modern. Sekarang, kaca-kaca besar itu adalah titik lemah pertahanannya. Ia berada di dalam akuarium, dan hiu-hiu sedang mengelilinginya di luar. Kami tidak akan membunuhmu dengan cepat, Bara. Suara Ibu Ratna terdengar kali ini. Suaranya tidak lewat pengeras suara, tapi teriakan langsung dari dekat jendela depan. Suara wanita tua itu melengking, penuh dendam kesumat. Kami ingin kau merasakan takut. Kami ingin kau memohon seperti suamiku memohon. Bara beringsut mundur ke arah tangga menuju lantai 2. Lantai atas lebih aman. Hanya ada sedikit jendela dan satu akses masuk lewat tangga. Jika ia bisa bertahan di sana sampai pagi, mungkin ada petani yang lewat? Atau mungkin polisi patroli melihat mobil derek yang mencurigakan? Harapan tipis. Tapi hanya itu yang ia punya. Di luar, Raka memberi isyarat pada 2 orang pria bertubuh kekar yang berdiri di kegelapan. Mereka bukan pembunuh bayaran profesional. Hanya preman bayaran yang dibayar mahal untuk melakukan pekerjaan kotor. Raka tidak ingin tangannya sendiri kotor oleh darah Bara. Setidaknya belum saatnya. Hancurkan semua kacanya. Perintah Raka dingin. Buat dia lari ke atas. Batu-batu mulai melayang lagi. Prang, piar, deuge. Satu persatu jendela villa itu hancur. Angin malam mulai masuk, membawa dingin yang menusuk tulang. Tirai-tirai berkibar liar seperti hantu. Suara pecahan kaca menjadi simfoni kehancuran yang mengerikan. Bara berlari menaiki tangga. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak seirama dengan setiap hantaman batu. Ia sampai di lantai 2. Masuk ke kamar tidur utamanya, dan membanting pintu. Ia menyeret lemari pakaian berat untuk mengganjal pintu. Tapi ia tahu itu hanya akan menahan mereka sebentar. Ia terjebak.
Di dalam rumahnya sendiri. Di dalam dosanya sendiri. Dan malam masih sangat panjang. Lantai 2 villa itu terasa sempit dan mencekik. Bara duduk bersandar pada lemari yang ia gunakan untuk memblokade pintu kamar. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, bercampur dengan debu. Di tangannya, tongkat bisbol itu terasa licin karena telapak tangannya yang basah. Dari lantai bawah, suara langkah kaki terdengar. Bukan langkah kaki hati-hati, melainkan langkah berat sepatu bot yang menginjak pecahan kaca dengan sengaja. Krak, krak, krak. Suara itu bergema menaiki tangga kayu. Semakin dekat, semakin nyata. Keluar, tikus. Suara asing terdengar. Itu bukan suara Raka. Itu suara salah satu preman bayaran. Suara yang kasar dan tidak sabaran. Jangan bikin kami capek naik tangga. Bara menelan ludah. Ia memandang sekeliling kamar yang gelap. Ia butuh lebih dari sekadar tongkat bisbol. Otaknya berputar cepat mengingat tata letak kamarnya. Ada lampu tidur dari bahan kuningan yang berat di meja samping tempat tidur. Ada pisau lipat kecil di laci, yang biasa ia gunakan untuk memotong buah. Ia beranjak pelan, tanpa suara, mengambil pisau lipat itu dan menyelipkannya di saku belakang. Kemudian ia mengambil lampu kuningan itu, mencabut kabelnya. Ia mematikan rasa takutnya, menggantinya dengan mode survival purba. Deuge, pintu kamar digedor keras dari luar. Lemari yang mengganjal pintu bergeser sedikit, berdecit di lantai kayu. Buka atau kami dobrak. Bara tidak menjawab. Ia mundur ke sudut ruangan yang paling gelap, di samping lemari pakaian yang tinggi, memegang tongkat bisbol dengan kedua tangan siap mengayun. Ia membiarkan napasnya teratur, menunggu momen yang tepat. Brak! Gedoran kedua jauh lebih kuat. Engsel pintu mulai retak. Brak! Gedoran ketiga membuat pintu terbuka paksa, mendorong lemari penahan hingga terguling. Seorang pria besar berjaket kulit masuk dengan langkah lebar, memegang sebuah linggis besi. Senter di tangannya menyapu ruangan dengan cepat. "Di mana kau, pengecut?" bentaknya. Cahaya senter menyapu tempat tidur kosong, lalu ke arah jendela balkon. Saat cahaya itu bergerak menjauh dari sudut tempat Bara berdiri, Bara melompat keluar. "Hiaat!" Bara mengayunkan tongkat bisbolnya sekuat tenaga. "Buk!" Tongkat itu menghantam bahu si preman dengan keras. Pria itu mengaum kesakitan. Linggis di tangannya terlepas jatuh. Namun, pria itu jauh lebih kuat dan terlatih dalam perkelahian jalanan daripada Bara. Meski kesakitan, ia berputar cepat dan melayangkan tinju ke wajah Bara. Buk! Pukulan itu telak mengenai rahang Bara. Rasanya seperti ditabrak truk. Bara terhuyung ke belakang. Pandangannya berkunang-kunang. Rasa asin darah memenuhi mulutnya. Sebelum ia sempat mengembalikan keseimbangan, preman itu sudah menerjangnya, mendorong tubuh Bara hingga menabrak dinding. Mereka bergulat. Tongkat bisbol terlempar ke lantai. Tangan besar preman itu mencekik leher Bara, menekan saluran napasnya. "Mati kau!" geram si preman. Wajahnya merah padam karena marah dan sakit di bahunya. Bara meronta. Oksigen di parunya menipis. Pandangannya mulai menggelap. Ia menendang-nendang liar. Tapi tubuh preman itu terlalu berat. Tangan Bara meraba-raba lantai, mencari apa saja. Jarinya menyentuh pecahan keramik dari vas bunga yang jatuh saat pergulatan. Dengan sisa tenaga terakhir, Bara menggenggam pecahan keramik tajam itu dan menghujamkannya ke sisi paha si preman. "Arg!" Preman itu menjerit. Cengkeramannya di leher Bara melonggar. Bara memanfaatkan kesempatan itu. Ia menendang perut pria itu sekuat tenaga, membuatnya terdorong mundur. Bara bangkit, terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang memar. Preman itu mencoba bangkit lagi meski darah mengucur dari pahanya. Tapi Bara lebih cepat. Ia mengambil lampu kuningan berat yang tadi ia siapkan dan mengayunkannya ke kepala pria itu. Dang! Pria itu ambruk ke lantai. Tidak bergerak lagi. Pingsan. Bara berdiri gemetar di atas tubuh lawannya. Napasnya terdengar seperti tiupan peluit rusak. Ia menang. Tapi ini baru satu orang. Ia mendengar suara teriakan dari bawah. "Weh! Ada apa di atas?" Itu suara preman lain. Bara sadar ia tidak bisa keluar lewat tangga. Jalan itu sudah tertutup. Ia berlari menuju pintu balkon, membukanya. Angin malam menerpa wajahnya. Di bawah sana, di halaman yang gelap,
Ia bisa melihat siluet Raka dan Ibu Ratna berdiri di dekat mobil mereka. Raka mendongak, melihat Bara di balkon. Alih-alih marah, Raka justru terlihat menyeringai. "Ah, kau masih hidup rupanya. Orang bayaranku payah," teriak Raka dari bawah. "Tapi tidak masalah. Kalau kau tidak mau turun, kami yang akan memaksamu turun." Raka berjalan ke bagasi mobilnya, mengeluarkan sesuatu. Sebuah tabung gas kecil, seperti tabung gas air mata atau fumigasi hama, dan sebuah masker gas yang ia kenakan ke wajahnya sendiri. Ia melemparkan tabung itu ke preman kedua yang ada di teras bawah. Lemparkan ke dalam ventilasi udara sentral di samping rumah. Kipasnya masih menyala. Itu akan menyedot semuanya ke seluruh ruangan, perintah Raka. Bara membelalak. Ventilasi. Sistem sirkulasi udara di villa tua ini saling terhubung. Jika mereka memasukkan gas ke intake utama di bawah, seluruh ruangan akan terpenuhi asap dalam hitungan menit. Bara mendengar suara mendesis keras dari bawah, diikuti suara kipas exhaust yang berdengung. Beberapa detik kemudian, bau menyengat mulai tercium. Bau belerang dan cabai yang membakar hidung. Asap putih tipis mulai keluar dari lubang ventilasi di langit-langit kamar tidur. Uhuk, uhuk. Bara menutup hidung dan mulutnya dengan lengan baju. Asap itu pedas sekali. Matanya mulai berair dan perih seolah disiram air cuka. Gas air mata rakitan. Ruangan semakin penuh asap. Bara tidak bisa bernapas. Paru-parunya terasa terbakar setiap kali ia mencoba menghirup udara. Ia jatuh berlutut, merangkak di lantai mencari udara bersih. Persis seperti binatang yang diburu di dalam lubangnya sendiri. "Keluar, Bara!" Suara Raka terdengar lagi. Kali ini tertawa. "Atau kau mau mati lemas di sana seperti tikus got?" Bara merangkak menuju balkon. Pandangannya kabur karena air mata. Ia tidak punya pilihan. Jika ia tetap di dalam, ia akan mati keracunan asap. Jika ia keluar ke balkon, ia menjadi sasaran empuk. Dengan mata merah dan napas tersengal-sengal, Bara menyeret tubuhnya keluar ke balkon lantai 2. Hujan buatan dari sistem penyiram tanaman yang dinyalakan Raka mulai membasahi tubuhnya. Ia terkapar di lantai balkon yang dingin, terbatuk-batuk memuntahkan lendir dan air liur, berusaha menghirup udara malam sebanyak-banyaknya. Di bawah sana, di halaman yang disinari lampu sorot mobil, Raka dan Ibu Ratna menatap ke atas. Menatap Bara yang kini tidak berdaya, basah, dan hancur. Sangkar telah tertutup. Buruan telah tertangkap. Asap putih yang menyengat itu masih bergulung-gulung keluar dari jendela lantai 2, seperti hantu yang melarikan diri dari neraka. Bara tersedak hebat. Paru-parunya terasa seperti diisi oleh pecahan kaca. Dengan mata yang nyaris buta karena air mata iritasi, ia menyeret tubuhnya melewati pagar balkon. Ia tidak punya pilihan lain. Di dalam sana adalah kematian karena asfiksia. Di bawah sana adalah penghakiman. Bara mengayunkan kakinya melewati teralis besi, lalu menjatuhkan diri ke halaman rumput di bawahnya. Bruk! Tubuhnya menghantam tanah basah dengan keras. Rasa nyeri yang tajam langsung menjalar dari pergelangan kakinya. Ia mengerang, mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa lumpuh. Ia merangkak di atas rumput, mencoba menjauh dari rumah yang kini memuntahkan gas air mata itu. Namun, ia menyadari sesuatu yang aneh. Hujan turun. Langit di atas sana hitam pekat tanpa bintang, tetapi air turun dengan derasnya. Bukan air hujan yang dingin alami, melainkan air yang menyembur dengan ritme mekanis yang konstan. Saha. Bara mendongak dengan pandangan kabur. Raka telah menyalakan sistem penyiram tanaman otomatis, sprinkler, di seluruh halaman villa. Ratusan titik air menyembur ke udara, menciptakan tirai hujan buatan yang lebat. Air itu membasahi tubuh Bara, mencuci sisa gas di wajahnya, tetapi juga membuatnya menggigil kedinginan. Raka sedang merekayasa ulang panggung kejadian 10 tahun lalu. Hujan deras, kegelapan, dan seseorang yang terkapar tak berdaya. "Kau terlihat menyedihkan, Bara." Suara itu terdengar dekat. Bara menyeka matanya yang perih. Di hadapannya, hanya berjarak beberapa langkah, berdiri sepasang sepatu pantofel hitam yang mengkilap meski basah terkena air. Bara menelusuri sosok itu ke atas. Raka berdiri tegak memegang payung hitam besar, memayungi ibunya.
Mereka tampak seperti dewa kematian yang sedang meninjau pekerjaan mereka. Bara mencoba mundur, menggeser pantatnya di atas rumput yang becek, tetapi punggungnya membentur dinding batu pagar taman. Ia terpojok. Habis sudah. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Bunuh saja aku, serak Bara. Suaranya parau dan lemah akibat gas. Cepat selesaikan. Raka tidak menjawab. Ia justru mundur selangkah, memberikan ruang bagi ibunya. Ibu Ratna, wanita tua yang selama 2 bulan lalu Bara suapi dengan penuh kasih sayang, kini berdiri tanpa tongkat. Dia menatap Bara dengan sorot mata yang sulit dilukiskan, campuran antara jijik, benci, dan kepuasan yang dingin. Ibu Ratna melangkah maju. Dia tidak mempedulikan cipratan air dari sprinkler yang mulai membasahi kebaya hitamnya. Dia ingin melihat wajah pembunuh suaminya dari jarak dekat, dalam posisi di mana pria itu berada di bawah telapak kakinya. 10 tahun. Ibu Ratna mulai berbicara. Suaranya tidak lagi bergetar seperti wanita tua yang pikun. Suaranya rendah, serak karena jarang digunakan, namun tajam seperti silet berkarat. Suara itu menembus suara desis air di sekeliling mereka. 10 tahun aku berdoa setiap malam. Bara, aku tidak berdoa minta kekayaan. Aku tidak berdoa minta kesehatan. Aku berdoa agar kau mati dengan cara yang paling menyakitkan. Aku membayangkan kau tertabrak truk, terbakar, atau dimakan penyakit yang menggerogoti dagingmu pelan-pelan. Bara menunduk, tidak berani menatap mata wanita itu. Rasa bersalah yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik yang ia terima malam ini. Tatap aku, bentak Ibu Ratna. Bara mengangkat wajahnya perlahan. Air hujan buatan menetes dari hidung dan dagunya, menyamarkan air matanya sendiri. Tapi, suara Ibu Ratna melembut, namun menjadi lebih menyeramkan. Saat kau membukakan pintu untuk kami 2 bulan lalu, saat kau menyuapiku sup panas itu, saat kau membersihkan tanganku dengan lembut, aku sadar akan sesuatu. Ibu Ratna berjongkok perlahan di depan Bara, mengabaikan lututnya yang tua. Wajah mereka kini sejajar. Bara bisa melihat setiap kerutan kebencian di wajah wanita itu. Aku sadar bahwa kau bukanlah monster yang kuimajinasikan. Kau hanyalah seorang pengecut yang kesepian. Desis Ibu Ratna tepat di depan wajah Bara. Kau hidup di sini, di tengah hutan, tanpa teman, tanpa keluarga, dihantui oleh bayang-bayangmu sendiri. Kau mencoba berbuat baik pada kami bukan karena kau orang baik, tapi karena kau ingin membeli tiket ke surga. Kau ingin menebus dosamu dengan mangkuk sup murahan itu. Kata-kata itu menghujam jantung Bara lebih dalam daripada peluru. Kebenaran itu telanjang dan memalukan. Ya, dia memang mencoba membeli ketenangan batinnya lewat mereka. Kematian terlalu mudah untukmu, Bara. Lanjut Ibu Ratna sambil berdiri kembali. Jika aku membunuhmu sekarang, kau hanya akan sakit sebentar, lalu selesai. Kau bebas. Sementara aku masih harus hidup dengan ingatan suaminya yang meregang nyawa di parit. Ibu Ratna menoleh pada Raka. Tanpa kata, Raka merogoh balik jasnya. Ia mengeluarkan sebuah benda logam berwarna hitam. Sebuah pistol revolver tua. Raka membungkuk dan meletakkan pistol itu di rumput basah, tepat di depan lutut Bara. Lalu ia mengeluarkan sebuah butir peluru dari sakunya, memperlihatkannya pada Bara, dan memasukkannya ke dalam silinder pistol itu. Ia memutar silindernya. Ceklek. 1 peluru, kata Raka dingin. Kami memberimu pilihan, Bara. Pilihan yang tidak pernah kau berikan pada ayahku. Raka menunjuk ke arah villa yang kini gelap gulita dan berasap. Kami sudah menyiram sekeliling rumah ini dengan bensin saat kau sibuk bermain-main dengan orang bayaranku di atas. Di tanganku ada pemantik api. Dalam hitungan menit, tempat ini akan menjadi neraka. Bara menatap pistol itu, lalu menatap Raka. Selesaikan sendiri, kata Raka. Nadanya datar tanpa emosi. Tembak kepalamu sendiri. Itu kematian yang cepat dan terhormat. Atau, kami akan membakar tempat ini bersamamu di dalamnya. Kau akan merasakan panasnya api yang dulu kau gunakan untuk menghilangkan jejak mobilmu. Kau akan terpanggang hidup-hidup, Bara. Sama seperti kau mencoba menghapus jejak kejahatanmu dulu. Bara gemetar hebat. Tangannya terulur menyentuh gagang pistol yang dingin dan basah itu. Berat. Benda itu terasa sangat berat. Lakukan, Bara.
bisik Ibu Ratna. Suaranya seperti mantra kutukan. Tunjukkan pada kami bahwa kau punya sedikit keberanian tersisa. Atau kau mau mati menjerit seperti babi panggang. Situasi itu begitu absurd dan mengerikan. Di bawah guyuran hujan palsu, di depan dua orang yang pernah ia anggap sebagai teman, Bara dipaksa menjadi eksekutor bagi dirinya sendiri. Ia mengangkat pistol itu dengan tangan gemetar. Moncongnya gelap, menatapnya balik seperti mata setan. Raka menarik ibunya mundur beberapa langkah, menjauh dari jangkauan jika Bara nekat menembak mereka. Namun Raka tahu, mental Bara sudah hancur. Pria di hadapannya bukan petarung. Dia hanya pria yang lari dari tanggung jawab. Hitungan ke-10, kata Raka sambil mengangkat pemantik apinya tinggi-tinggi. Api kecil menyala di ujung pemantik itu, bergoyang tertiup angin. 1. Bara menempelkan moncong pistol itu ke pelipisnya. Dinginnya logam bertemu dengan kulitnya yang panas. Jarinya masuk ke pelatuk. 2. Bara memejamkan mata. Bayangan kejadian 10 tahun lalu berputar lagi. Wajah korban. Wajah Raka muda. Wajah Ibu Ratna. Dan wajahnya sendiri yang penuh ketakutan di kaca spion. 3. Apakah ini akhirnya? Apakah ini kedamaian yang ia cari? Menarik pelatuk. Dan semuanya gelap selamanya. Tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi mimpi buruk. Hanya ketiadaan. 4. Air mata Bara menetes, bersatu dengan air hujan buatan. Ia isak tertahan. Ia ingin hidup. Demi Tuhan, ia masih ingin hidup. Ia baru saja merasakan indahnya hidup normal 2 bulan terakhir ini. Kenapa harus berakhir begini? 5. 6. Cepat, teriak Ibu Ratna. Tidak sabar melihat darah tumpah. Bara membuka matanya. Ia melihat Raka dan Ibu Ratna yang berdiri sekitar 5 meter darinya. Mereka menatapnya tanpa belas kasihan. Mereka sudah bukan lagi tamu yang ia tolong. Mereka adalah hakim, juri, dan algojo. Dan tiba-tiba, Bara menyadari sesuatu. Jika ia mati di sini, sekarang, dengan tangannya sendiri, ia hanya akan membenarkan ucapan Ibu Ratna. Bahwa ia adalah pengecut. Pengecut yang lari saat menabrak orang. Dan pengecut yang lari dari hukuman hidup dengan bunuh diri. Dia tidak mau mati sebagai pengecut. Tapi dia juga tidak bisa membunuh Raka atau ibunya. Dia pantas dihukum. Tapi dia tidak mau mati sia-sia. 7. Pandangan Bara beralih cepat. Di samping kiri rumah, dekat tempat Raka dan Ibu Ratna berdiri, terdapat sebuah tangki genset besar yang digunakan untuk listrik cadangan villa. Selama perkelahian tadi, salah satu preman mungkin sempat melempar sesuatu atau menabrak pipa salurannya. Karena Bara bisa mencium bau solar yang tajam bercampur dengan bensin yang disiramkan Raka. Ada genangan cairan pelangi di dekat kaki Raka yang mengalir dari arah tangki genset yang bocor. 8. Otak Bara bekerja dengan kecepatan kilat. Sebuah keputusan gila muncul. Sebuah resolusi yang gelap. 9. Raka bersiap melempar pemantik apinya ke arah teras yang basah oleh bensin. Maafkan aku, bisik Bara. Bukan pada dirinya sendiri, tapi pada takdir yang harus ia ambil.
Bara menarik pistol dari pelipisnya. Dengan gerakan menyentak yang tak terduga, ia tidak mengarahkan pistol itu ke kepalanya, tidak juga ke dada Raka. Ia mengarahkan moncong pistol ke arah genangan bahan bakar di dekat tangki genset, tepat di samping fondasi rumah. Mata Raka membelalak. Ia menyadari terlambat apa yang akan dilakukan Bara. "Jangan!" teriak Raka. Bara menarik pelatuk. Dor! Suara letusan pistol itu memecah malam. Terdengar kecil namun mematikan di tengah suara gemuruh air sprinkler. Kilatan api keluar dari moncong pistol, mengirimkan satu-satunya peluru panas melesat menembus udara basah. Peluru itu tidak meleset. Ia menghantam logam tangki genset yang sudah tua dan bocor, memercikan bunga api yang bertemu dengan uap bahan bakar yang pekat. Waktu seolah melambat. Bara melihat mata Raka terbelalak ngeri. Bukan karena takut mati, tapi karena kaget akan kenekatan Bara. Ibu Ratna masih mematung, belum memproses apa yang terjadi. Bom! Ledakan itu tidak instan menghancurkan segalanya, namun terjadi dengan gaya dorong yang kuat. Bola api oranye raksasa mekar dari samping rumah, menghantam dinding kayu villa yang sudah disiram bensin. Udara di sekitar mereka bergetar hebat. Gelombang panas langsung menyapu dinginnya air hujan buatan. "Ibu!" Raka berteriak. Reaksi Raka sangat cepat. Naluri seorang anak mengalahkan segalanya. Ia tidak mempedulikan Bara lagi. Ia melompat, memeluk tubuh ibunya, dan menjatuhkan diri mereka berdua menjauh dari jilat api yang menyambar liar ke arah mereka. Mereka berguling di atas rumput basah, terlindungi oleh gundukan tanah taman. Sementara itu, Bara terpental ke belakang akibat gelombang kejut ledakan. Tubuhnya menghantam pagar batu lagi, kepalanya membentur keras. Pandangannya menjadi gelap sesaat. Telinganya berdenging panjang, nyiing, menutupi semua suara lain. Saat ia membuka mata beberapa detik kemudian, dunia di hadapannya telah berubah menjadi neraka merah. Villa itu, tempat persembunyiannya, tempat ia mencoba membangun hidup baru, tempat ia menyuapi Ibu Ratna dengan penuh harapan, kini terbakar hebat. Api menjalar dengan kecepatan mengerikan, memakan kayu-kayu tua yang kering, diperparah oleh bensin yang disiramkan Raka sebelumnya. Lidah api menjilat ke langit, mengalahkan kegelapan malam, mengubah air dari sprinkler menjadi uap panas yang mendesis. Panasnya luar biasa. Kulit wajah Bara terasa perih, seolah sedang dikuliti. Ia melihat ke arah Raka dan Ibu Ratna. Mereka selamat. Raka sedang berusaha memapah ibunya berdiri, menyeret wanita tua itu menjauh dari kobaran api menuju mobil mereka yang terparkir agak jauh di dekat gerbang. Raka sempat menoleh ke belakang, menatap ke titik di mana Bara tergeletak. Tatapan mereka bertemu di sela-sela lidah api. Raka tidak menembaknya. Raka tidak mengejarnya. Tatapan itu adalah tatapan akhir. Raka tahu, hukuman telah dijatuhkan. Bara telah menghancurkan satu-satunya hal yang ia miliki, rumahnya, tempat perlindungannya. Bara mencoba bangkit, tetapi kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan kali ini. Mungkin patah saat ia jatuh dari balkon tadi. Api mulai merembet ke rumput, mendekati tempatnya berbaring. Asap hitam pekat mulai turun, menyesakkan napas. Di kepalanya, Bara melihat pilihan lagi. Ia bisa diam di sini, membiarkan api melahapnya, dan mati sebagai penebusan yang diinginkan Ibu Ratna. Itu akan mudah. Sakit sebentar, lalu selesai. Tapi kemudian, ia teringat wajah Ibu Ratna tadi. Pengecut. Jika ia mati di sini, ia mati sebagai pengecut yang menyerah. Dengan sisa tenaga terakhir, didorong oleh insting purba untuk bertahan hidup yang menolak untuk padam, Bara membalikan badannya. Ia tidak merangkak menjauh ke arah jalan keluar. Tidak, jalan itu ada Raka. Ia merangkak ke arah berlawanan. Ke arah hutan pinus yang gelap dan terjal di belakang villa. Setiap inci gerakan adalah siksaan. Panas api di punggungnya serasa membakar pakaiannya. Ia menyeret tubuhnya masuk ke semak-semak, menembus duri dan ranting yang menggores wajahnya. Ia terus merangkak, menjauh dari cahaya api, masuk ke dalam kegelapan hutan yang dingin dan tak berujung. Di belakangnya, suara atap villa yang runtuh terdengar menggelegar. Braa! Puing-puing berapi berjatuhan, menutup tempat di mana Bara tadi berbaring. Jika ia terlambat 1 menit saja, ia sudah menjadi abu. Bara tidak menoleh. Ia terus merangkak masuk ke dalam hutan,
diiringi rasa sakit yang tak terbayangkan di kaki dan sekujur tubuhnya. Ia menjadi bayangan. Ia menjadi hantu. Ia menghilang ke dalam perut malam, meninggalkan kehidupan manusianya di belakang, terbakar bersama vilanya. Epilog. 1 minggu kemudian. Berita kebakaran villa di atas bukit itu hanya menjadi kolom kecil di koran lokal. Diduga korsleting listrik genset, pemilik villa tidak ditemukan. Diduga tewas terbakar namun jasad tidak utuh menjadi abu. Polisi menutup kasus itu dengan cepat karena tidak ada kerabat yang menuntut penyelidikan lebih lanjut. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, suasana tenang menyelimuti ruang keluarga. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela. Kali ini hujan asli, bukan buatan. Ibu Ratna duduk di kursi goyangnya, menatap keluar jendela. Wajahnya tampak damai. Kerutan-kerutan ketegangan dan kebencian yang selama 10 tahun menghiasi wajahnya, kini telah memudar. Di pangkuannya, ada sebuah album foto lama. Foto suaminya yang tersenyum di atas motor. Raka datang membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja samping ibunya. Ia melihat ibunya tersenyum tipis. "Ibu mau tidur?" tanya Raka lembut. Ibu Ratna mengangguk. "Ya, Raka. Malam ini ibu mengantuk sekali." Itu adalah kalimat sederhana, namun bagi Raka, itu adalah keajaiban. Selama 10 tahun, ibunya menderita insomnia parah. Ibunya selalu terjaga, dihantui suara rintihan suaminya. Tapi malam ini, mata itu terlihat berat dan tenang. Dendam itu telah terbayar. Monster dalam ingatannya telah musnah di lahap api. "Tidurlah, Bu." Mimpi indah. Raka menyelimuti ibunya. Saat ibunya mulai terlelap,